Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpiani dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022 dengan NIM 22040083. Di sini saya akan membawakan materi mengenai Discovery Learning dari mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pilih yaitu Discovery Learning, yang dimana pengertiannya yaitu Discovery Learning adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan dan membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu menggunakan intuisi, imajinasi, kreativitas, dan mencari informasi baru untuk menemukan fakta dan kebenaran baru, yang dimana itu dilakukan dengan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, serta prediksi dan penentuan serta intervensi. Yang dimana jika dikatakan lebih sederhana bahwasanya Discovery Learning ini merupakan suatu model pembelajaran yang lebih menuntut siswa untuk lebih aktif dalam melakukan pembelajarannya dengan cara observasi atau melakukan penelitian. Nah, kemudian ada pun langkah-langkah dari model pembelajaran Discovery Learning atau sintaksnya. Yang pertama itu ada pemberian rangsangan atau stimulation. Nah, di mana pemberian rangsangan ini dilakukan dengan cara di mana guru itu memberikan sedikit seperti pertanyaan kecil yang lokal menyangkut materi yang akan dibawakan. Kemudian sintaks yang kedua yaitu ada pertanyaan atau identifikasi masalah, di mana ketika setelah guru memberikan rangsangan mengenai suatu topik, di situ guru meminta siswa untuk mengidentifikasikan masalah atau mencari masalah-masalah yang mungkin saja bisa digunakan untuk observasi atau problem statement. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengumpulan data atau data collection, yang dimana pengumpulan data ini dilakukan dengan tujuan dengan cara yaitu seperti membaca atau melakukan wawancara atau lebih menelusuri masalah-masalah atau menelusuri materi permasalahan topik yang diberikan. Kemudian ada pengelolaan data, di mana setelah mengumpulkan data, siswa-siswa itu disuruh atau diminta untuk mengelola semua data yang telah dikumpulkan untuk dijadikan suatu model atau suatu yang akan dijadikan sebagai pembuktian. Kemudian untuk sintaks yang kelima yaitu adalah pembuktian, yang dimana data yang telah dikelola, yang telah dikumpulkan dan dikelola itu kemudian dipaparkan kembali dengan bukti-bukti nyata atau dengan pembuktian yang benar-benar fakta seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menarik simpulan atau generalization. Nah, di mana siswa itu akan diminta untuk menarik kesimpulan dari segala kegiatan yang telah dia lakukan, seperti apa saja masalah serta apa saja solusi yang mungkin dapat diberikan untuk masalah tersebut. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dari pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama itu ada mendukung partisipasi aktif pembelajaran dalam proses pembelajaran, yang dimana siswa ini akan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajaran, di mana siswa ini mungkin saja akan ada yang bertanya-tanya setelah diberikan topik, mungkin saja dia akan bertanya-tanya sebenarnya topik masalah ini untuk apa sih, seperti itu. Atau di sini kan katakan menumbuhkan rasa ingin tahu atas pembelajaran, atau dia akan menelusuri lebih dalam mengenai pembelajaran yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat pengalaman belajar lebih bersifat personal. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena observasi yang dilakukan itu akan membuat siswa melakukannya secara personal, secara per orang. Dimana ini ditugaskan untuk melakukan ini ditugaskan untuk mencari informasi ini dan seterusnya. Kemudian yaitu proses belajar yang dilakukan mengembangkan kemandirian atau otonomi pada diri pelajar. Ini sama dengan poin nomor 3 tadi, yang dimana itu membuat pengalaman lebih bersifat personal. Mengapa dikatakan demikian? Sebab mengembangkan kemandirian dan otonomi pada diri pelajar itu sama halnya dengan ini, yang dimana pembelajaran itu lebih bersifat personal dan
mandiri, di mana siswa itu akan menjadi diri sendiri tanpa bantuan dan berkembang dengan kemampuannya sendiri, akan mengembangkan suatu materi dengan kemampuannya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu menemukan hal-hal baru setelah proses pengumpulan informasi dan proses belajar yang dilakukan, di mana siswa itu setelah melakukan proses pembelajaran ini itu akan mendapatkan hal-hal baru, di mana entah itu suatu pengalaman, entah itu suatu materi ataupun suatu ide baru ya. Kemudian adapun kelemahan di sini, kelebihannya itu banyak, tapi di sini saya hanya ambil 5. Kemudian adapun kelemahan yang akan saya bahas yaitu pertama yaitu terjadinya kebingungan para pelajar ketika disediakan kerangka kerja, di mana ketika kita memberikan lembar kerja kepada peserta didik, mungkin saja ada sebagian siswa yang mungkin belum paham seperti itu, Bang. Mungkin dia berpikir akan dikerjakan seperti apa atau akan digunakan seperti apa LKPD ini. Kemudian yang kedua itu ada pembelajaran yang lemah itu mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan, dan guru seringkali gagal mendeteksi pelajaran semacam ini. Nah, di mana itu bisa saja contohnya seperti anak ini sedang membutuhkan remedial tetapi guru gagal dalam mendeteksi tersebut. Guru sedikit keliru seperti itu. Kemudian di sini ada manfaat dari discovery learning ini menurut Shah tahun 2010. Yang pertama itu adalah suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif, sama halnya dengan kelebihan yang dibahas tadi. Kemudian yang kedua itu ada bisa menguasai metode ilmiah yang dapat dikembangkan sendiri. Ya, sama seperti tadi, siswa mendapatkan pengalaman yang dimana dia mendapatkan kemandiriannya sendiri untuk memilih metode-metode apa yang akan dia lakukan. Jika dia menggunakan discovery learning, maka dia harus observasi seperti itu, dimana dia akan berkembang dengan metode dari model yang diambil, mengembangkan maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mampu berpikir analisis, kemudian mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri, yang dimana ini bisa saja dihadapi di dunia nyata, dimana maka anak itu bisa saja ketika mengalami masalah dia itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Dia mampu mengobservasi, dia mampu meneliti sebenarnya apa pokok masalahnya dan apa solusi dari masalah tersebut. Ya, sekiranya cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan mohon maaf atas segala kegangguan yang terdapat pada pemaparan materi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.